atas itu kan ada setting data, proses dan workflow. Klik yang workflow. Terus ke post tag infection. Nah, ini ada select post tag test ini. Ambil lah datanya. Tadi select aja. Apa? Pilih siswi datanya. Select post tag test ini. Terus tinggal klik aja nih yang siswi data biru. Nah, di select. Kalau udah, nanti kan yang awalnya merah-merah hitam tuh, ya kan? Terus yang kedua, next horizon. Jadi horizon yang kalian mau masukin buat inisial model. Tadi ingat nggak? Kita menyebarkan API di-guide oleh Horizon. Horizon. Itulah pentingnya horizon. Makanya itu sudah. Bang mau bilang, yang penting bikinannya kelar. Kalian kelarin, udah. Maaf ya bang. Setelah di select horizon, ini tinggal cek saja nih mana yang kamu mau pakai. Misal pakai aja yang token button karena apa namanya syarat buat inversi atau menggunakannya itu ya harus ada top sama button gitu. Jadi dia nanti apa namanya disebabkan di tengah bawah. Jadi kalau misalnya yang bawah doang ya cuma ya saya 12. Kalau yang bawah doang yang bawahnya 12. Bang, kalau misalnya kita top punya data punya, tapi bagian tengahnya punya juga, apa maksudnya aja. tapi dia tetap mengenerate dari top to bottom. Tetap top button. Kalau misalnya lagi kita punya sisipan berupa batuan karbon, Tergantung kan kalau misalnya biasanya kalau kalian mau seorang geofisik mau menginversi itu kalian inversi itu berupa di zona target aja. Misal zona target, zona target batu pasir, udah kalian bikin di sini, horizonnya kalian bikin di situ. Jadi nanti hasil inversi kalian ya udah di batu pasir aja. Gitu. Nanti tinggal terjadi inversi, ntar mau lihat si batu pasir ini penyebaran lateralnya seperti apa, penyebaran horizontalnya seperti apa. Kalau di segi apa penyebarannya kan vertikal. Tapi bisa juga kalian menginversi satu formasi. Misal formasi apa ya, tanah akar dari atas ke bawah kalian inversi. Nah itu boleh. Tapi kalau misal ada sisipan batu karbonat, misal ada karbonat di sini. Nah itu kalian harus bikin juga. kita harus bikin. Kita terus bikin, ya. Si penyebaran arus bebas ini ya udah ngikutin si guntar karbonnya, nggak lurus saja ntar ya. Gitu. Jadi si A-nya kan ngikutin ke bawah sini, nggak lurus. Ya. Kalau lagi kan jadi lurus saja kan. Nah, yang terakhir Pak, kalau misalnya karbonatnya itu nggak menerus sepanjang horizon top dan bottom gimana? Tetap dibikin. Tetap dibikin. Tetap dibikin. Kan ada yang lain targetnya gitu kan. Ya, Dia targetnya ke atas. Ya udah nanti A-nya bakal terus posisinya habis. Oh, dia harus stop sendiri. Ya, itu artinya nanti biar kita kalau bikin. Tapi biasanya kita ngetik itu di zona target aja sih. Makanya di awal kalian harus kuatin banget karena bisa analisis sensitivitas kalau kalian terus kalian bantuin target zone kalian, kalian apa namanya target influence berapa, bisa mencakup nggak sih target segini dari bisa balas segini. Jadi menyambung nih dari awal ke akhir nih kan kalian menjadi targetness, sensitivitas, zona target. Terus target kita di episode apa sampai episode 4 belum dinyambung. Jadi besok presentasi kalian harus jelasin semaksimal mungkin. Dem. Kalau udah tinggal di slide aja. Terus ekstrak. Kalian udah bikin grafik kan? Nah, udah ada apa lagi? Kenapa kita butuh grafik? Karena kita kan pengen komparasi antara RC sintetik dan RC real. Ya. RC sintetik itu kan kalau misalnya kita buat berdasarkan nilai akustik pada saya ya udah cakep banget kan. Tapi karena kita pengen komparasi tuh apple to apple ya harus ada ibarat kata noise yang kita tambahkan dari si weblet itu. Oke, jadi sekarang jangan susah. Karena tadi kan dijelasin kan kita bakal ngitung misfit dekal dan deops. Dekal ini adalah model awal berupa AI. Deops ini data seismik yang berupa RC. Akustik pedas. Mau berarti RC kan? RC.
kali wavelength konvolusi. Itulah alasan kenapa kita butuh wavelength. Nanti ada dua. Misalkan bigger size nih yang dibandingin dan error log. Biasanya dilihat tuh error lognya, bukan sih bigger size-nya. Karena bigger size-nya nggak terlalu sensitif, banyak sensitif. Jadi error lognya kalau dia 1.500. Kalau udah kan udah main stiker kan? Naik PS, itu pilih 4 semua. Ini langsung all, Pak. Langsung pakai semua. Tapi Udah. ada yang bisa pakai satu sumur untuk inisial model. Ada itu alasannya tau? Kalian bisa pakai satu sumur untuk inisial model. Gak perlu, bisa kita punya 4 nih. Buat inisial model, gue mau pakai satu lah. Boleh. Dengan catatan. Jawab dong, Mbak. Ya, pertama kompleksitas bawah permukaannya nggak terlalu signifikan. Dia harus Oke, bisa juga kompleksitas si bawahnya nggak terlalu signifikan. Bisa di 4 sumur ini dia conformity semua. masih unconformity, masih sama semua. Otomatis mainnya harus sama dong. Ya, kecenderungan sama. Nah, yang kedua, misalnya, ya, nggak unconformity, boleh nggak sih pakai satu doang? Nggak boleh bang, Boleh. nggak boleh. Boleh. Alasannya? Karena kalau misalkan dia unconformity berarti kalau satu well dia nggak mewakili sepanjang line yang mau kita ekstraksi. Tapi itu benar ya. Misal 4 sumur, bagusan mana kita memakai di sampai 4 sumur? Banding sama. Bagusan 1. Serius. Siapa yang diganti? Tergantung kualitas dari data. Tergantung kualitas data ya, betul. Cuma kalian pakai 4 sumur, yang 3 ini sampah. Ini sampah nih, ini sampah dong datanya. Jadi ditengok atau dipakai? Tek. Gebukin ya? Jadi ditengok. Kalau misal kalian punya 4 data, yang bagus cuma 2, ya udah pakai aja 2. Gak usah pakai 4-nya. 5 data yang bagus Nanti loh. kan di Nggak usah pakai data. Mas Konat. nilai aja. Paling Kalau maksa. misal dia sini sumur, ini ada misal segini, ini misal di sini tinggi, tiba-tiba pas mau masuk ke sumur 3 dan 4 jadi rendah. Itu berarti data yang di sini sama data di sini hasilnya berbeda dan ada hasilnya pertanyaan di sini. Kalau di unconformity oke, bisa lebih rendah dari tinggi dari sini. Kalau unconformity oke, tapi kalau misal udah dikonfirm dia adalah conformable, itu bisa patut dipertanyakan. Tekot aja yang dua. Misal kayak data lokal itu dari kakinya ada spike tiba-tiba, spike di kursi dari itu doang. Misalnya bentangnya dari 1.000 sampai 1.200, misalkan beda 22 masuknya lah. Tiba dia 16.000 sendiri itu. Nah itu makanya dia nggak dipakai, jadi jelek datanya. Bisa kalian edit, bisa kalian conditioning, normalisasi, gitu. Bisa juga kalian pakai ininya untuk Banyak cara mengisi data, banyak cara untuk mendapatkan hasil yang baik meskipun data kalian Ini kan kita misalnya menggunakan Excel 4 welog gitu loh ya. Kalau kasusnya ini dari 4 welog itu punya kedalaman yang beda-beda itu tetap bisa kita pakai nggak empat-empatnya atau cuma kita pakai yang kedalamannya maksudnya penetrasinya beda. Ya bang. ya Apa? Selama dia mencakup daerah itu loh. selama dia ada di dalam target, mereka Itu kalau nggak ada mereka dipakai di dalam zona target aja. Misalnya sumur lu yang satu segini doang, yang segini doang. yang bisa kita Tapi zona target di sini. Enggak apa-apa. Tak tahu nggak? tahu. Oke, kecuali waktu zona target di sini. Ini ada nggak?
ada. Nggak bisa. Nggak bisa Gil. Lo mau pakai pun mau lu apain sih lognya, pasti kalau lu versi itu nggak ada informasinya di sana. Betul. Tergantung letak itu. Kalau di letak itu ketika semuanya sampai, oke, masih oke. Tapi kalau letak itu bisa di bawah, tapi satu loknya ada di atas, ya nggak bisa dipakai. Berarti kalau kasus itu zona targetnya di bawah dari kedalaman silok itu, nanti waktu pas dilakukan inversi itu datanya itu jadi nol atau nanti ada kayak interpolasi itu buat dapat data di bawahnya? Ada informasinya dari sumber penilaian. Oh berarti malah jadi makin jelek ya? Sebenarnya nggak bakal langsung gitu juga, tergantung dari si apa pengendalinya itu bagus atau enggak gitu di blok-blok lainnya, makanya lebih banyak. Misalnya lu cuma punya 2, satu bisa dipakai, satu lagi bisa. Itu tergantung dari ininya, bagusnya dia buat si nimbalin si lognya itu. Makanya itu kalian diskusinya lagi. Jadi bisa jelek. Jelek nih. Itu apa gitu ya? Ada apa gitu ya? Enggak. Tinggal kita sekarang cuma coba biar kayak nomor flag. Terus saya kalau melakukan WSTEC, ya mungkin perlu diikuti gue. Nah inilah alasannya WSTEC krusial. Kalau pakai WSTEC yang di atas, di bawah, nge-match. Nah, kayak yang bilang kemarin ini si data lognya itu nggak konsisten di dalam version yang sama, makanya dibilang ada QC. Kalau kalian nggak ke QC berarti salah ini kalian, hasil kalian. Jadi satu udah salah di tengah, ke belakangnya masih salah. soalnya kalau mau jadi interpretasi yang jago ya dari awal kan harus Tinggal ini aja. Makanya saya tanya dong. Kalau misalkan tuh ya kayak ini, itu masih bisa diakses lagi. Masih makin. Saya mau tuh itu munculin apa kemarin. Bisa diganti. Kalian bukan langsung ke ini aja, ke korelasi. Nah itu kan pasti sudah ke hasil WST terakhir. lanjut ke setelah kita punya prospek testingnya, auditnya, wellsnya, statisticalnya, kita lanjut ke langkah krusial untuk penyisian model. Ini ada parameter namanya keseharian, persendirinya di seismik, terus pakai semur. Di bawah sini ada selected horizon, pakai horizon top dan bottomnya aja. Ya? Udah bang. Berarti? Ya, udah so advance. Next. Next. Next terus. Next lagi. Nah, sini ambil si apa namanya GT kalian, PF kalian. Yang udah di checksum correction. PWF correction ya. Yang ada misalnya PWF, CHK, CWRN. Klik 2 kali. Terus si penyebabnya di komplit aja. Itu PWF. Ini itu PWF CHK core itu si Robi itu Density map. Pokoknya density. Beda-beda kan. Kalian harus tahu ya istilah kayak gitu biar obrolan kalian misal ke dosen untuk siapa bingung. Udah completed. Robinya apa? Robi apa? Robi apa? Robi Purba. Ya? Tapi kalau dalam Beda penamaan aja di bentar file. kita pakai Robi atau DRH apa? Robi itu daerah yang bagus ya bedanya apa? Bagusnya itu Tergantung ada ketersediaan datanya aja. Kalau di datanya ada dua-duanya. Pakai Robi. Di ini DRH yang bagus itu itu dry density. Berarti ya, yang bagus itu store gue ya, itu pakai Robi karena itu bulk density Iya, kan. Yes. Sudah ada informasi misalnya ada Frida segala macam, nah karena kayak bulk density. Kalau ditanya bulk density itu apa? Bulk density itu Robi ya, kalau untuk density B-nya bulk BWLK. Buluk. Nah itu, pokoknya pakai bulk density karena itu udah ada informasi
ini kebenaran yang tersaturasi air dengan arti kebenaran yang tidak tersaturasi apa beda. Kalau misalnya oke dia data asesmennya mungkin ada menambah beda ya berupa API. Kemudian di dalam bacaan data outputnya juga itu ada confirm fluid misalnya konten. Tapi waktu drilling itu dry. Tapi ada data log berupa DRHO. Kalau kayak gitu kasus inversinya untuk kita lebih kasusnya data Machiavelli atau langsung aja pakai DRHO. Menurut abang? Kalau ini ya umumnya pakai kenapa? Kalau pakai kan dia tahu informasi main itu selalu substitusi dan biasanya orang cabang pipis. melihat kalau ini batuan itu umumnya untuk batuan yang umum dipakai bakal kan udah masuk TPO nih batuan yang nggak ada fluidnya itu yang tersaturasi air itu yang untuk wet shell nah itu maksudnya itu sudah tersaturasi tapi tersaturasi oleh air gitu pasti ada air di dalamnya walaupun sedikit nah makanya pakai si rominya density kecuali kalian mau menganalisis segmentasi yang fisik nah itu baru kalian ininya analisis itu analisis gimana bisa kalian analisis fluidanya apa gitu karena kalian udah tahu dry-nya berapa informasi fluidnya apa pakai hasil WC kan Mbak Lulu FTI Oh ya, next. Next. iya ada Mbak Lulu Yo. Nah, terus next lagi. Nah, di sini ada ikat frekuensi. Kenapa kita memotong frekuensi tinggi? karena itu bukan di frekuensi ini Bang, frekuensi rata-rata Apa? bukan frekuensi rata-rata dari data sesungguhnya Bukan frekuensi rata-rata dari data resmi. karena bisa dipengaruhi banyak hal kan untuk kaitan frekuensi. Tapi udah juga. Ini yang kita cut frekuensi seismik atau frekuensi apa? Hah? Wavelet. Frekuensi seismik Ini atau frekuensi apa? Frekuensi seismik atau frekuensi? ini di next. Jadi kan kita bisa model. Inisial model membangun inisial model pakai log atau pakai seismik. Kalau berarti yang difilter itu apa? Kata Log. Jadi nggak ada kaitannya sama seismik. Kenapa kita filter yang high cut? Mendekati. Cukup tepat. yang kita buang anomali yang tadi tuh yang misalkan dia terlalu spiky gitu Terlalu spiky berarti ya oke. oh itu biasanya di high frequency atau low frequency? Noise itu biasanya low frequency atau high frequency? Low kan? Tapi yang ditangkap high noise. Nanti malah justru ambil noise. Tapi ini kan masalahnya di kalau ada seismik. Data seismik loh yang ini yang kita filter bukan data seismik. Betul. Iya data log yang kita filter. Resolusi yang apa? Jelas. Kalau mau jelas, ayo frekuensi dong malah. Ya.
tuning tes. Panjang gelombang mulainya sana. Tuh. Balik gua. Si data lo itu memiliki high resolution. Jadi dia nge-sampling setiap 0,5 feet. 0,5 feet kalau di meter kan itu sekitar 15 cm. Bayangin, setiap 15 cm setengah garis yang ambil data. Data seismik bisa nggak 15 cm? Nggak bisa. Resolusi vertikalnya berapa? 8 meter. Resolusi vertikal 8 meter. High atau low frekuensi? Low. High. Low. Nah, benar. Kita sambungin kan kata si Anwar tadi. Biar match antara seismik dengan sebabnya. Biar cari nilai discrete-nya adalah jauhan. Nah, kalian kira biar kita nggak banyak-banyakan trial and error, itu kalian lihat amplitude spektrumnya. Kalian udah diajarin kan lihat amplitude spektrum? Dong. Nah, saya amplitude spektrumnya. Lihat di sini. Dia mulai naiknya ada di berapa? Si naikkan frekuensinya itu mulai terbaca di berapa? High frekuensinya. Di 60. High frekuensinya oh, dia mulai dari 61. Nanti dari 2 sampai ini kan ada 2. alamak. Beda ukuran layar doang. Waktuku mandi sambil nyanyi-nyanyi. How? Amplitude spectrum. Waktuku mandi sambil nyanyi-nyanyi. Aku banget. High dari 20. Dari 20. 20. Di sini ya? Setuju kalian? Enggak bener. Jadi dari semua tim itu. Dari 7 bang, 7. Dari 5. 7 bener lah, 7. 5. Yes. Sepakat, 5? Sepakat. Nyampe 65 bang. 10. Saya nasi dingin. Wait. Langsung tuh. Ini yang kita kata tebak. Enggak, yang kita kasih. Lak. Karena ada tolak, kenapa? Terlalu High resolution. high resolution. Low resolution. Gue nge-lag banget.
sebelum kalian nyobain gini, pasti ada sampel dulu kan. Kalian samain dulu. Cewek sama cewek, cowok sama cowok, laptop sama laptop, kaki Motor sama sama kaki. motor, mobil sama mobil. Bisa nggak kan adu mobil sama motor? Tinggal lah motornya. Tergantung. Nah, udah oke lah. Motornya Pokoknya tergantung. motor Ghost Rider. Oke. Ini oke nih. Enggar. Dapat nih. Jadi oke Bang. Ini siapa ya? Kok beda punya kita? Damn. Punya saya kuning nih. Orang ngeliat gue Damn. Kok gua nggak ada ininya? Iya, Damn. punya kita sama lah. As. enggak punya gue. Nggak ada ya? Ini ada kok. Kok bisa? Di zoom in zoom out aja loh. Nggak ada cowok. Zoom in zoom out aja loh. Nggak ada cowok. Tinggal di zoom in zoom out aja loh. Bantuin Ray. Lihat punya lu. Kita Telkom, Lihat punya lu. merek gua, Fixos. Ini manifestasi geothermal. Tahu lu mana alur dia? Tuh nih. Ini dapur magma nih. Iya lagi bang. Eksan berapa mbak? Ya udah terserah kalian. Nggak usah Coba cek arbitrary line. kalian bilang juga berdua. Arbitrary kita kan beda-beda. Arbitrary line kita kan beda-beda. Ada punya gelas. Apa sih Gil? Apa sih kau gilas? Apa sih kau gilas? Coba ganti. Samain dulu semua gitu nih. Coba di inan berapa? Inan berapa? Inan berapa? Inan berapa? Oh ini yang 100, ini yang 100. Inan 100 coba. Inan 100. Range apa? Stopnya. Ya, Sama sama. apanya yang diganti sih? Ini nih ini. Ya udah itu satu sama. Waktuku mandi sambil nyanyi. Ada Ben. Coba lihat lagi nih. Ada. Mana sih? Atas. Boye. CBA. Ayo nggak usah. Bullseye. Bentuknya sama juga. Karena itu tergantung sih. Arbitrary line. Range-nya. Oh, Beda line. range, beda warnanya. Kalau bisa kayak begini, menurut kalian bisa berbeda bagus nggak? Kan hijau nih. Bentar. Beda range berapa? Ayo kita mata dulu. Buka mata. Domain range limit. 50.000 Bang. Enggak tahu gua. Domain range limit. Sorry, agak Oke. Target video 2. Ini ya, kalau gitu. Terus even lagi pokoknya. Nah, paling beli dari kecil. pokoknya yang cepat. Di sini. Ya. Terus close-nya yang atas yang 10, yang bawah plus 10. 10 aja 10. Apanya nih? Nih, minus 10 plus 10. Yang dia naik 10 milisekund ke atas. Naik ke minus. Yang bawahnya 20 ya? 10 juga. Gimana Bang tadi Bang? Bang, cara ngangkatnya tadi gimana? Oke. Oke. Yang ini Oke. bisa Bang? Sebelah. Mata. Oh lu domain range. Lawan. Oh boleh target, selamatin diri pilih ini aja. Pilih kanan. Lihat di bawah sama di atasnya. Pilih topnya. Coba kalau ini sampai dengan begini bagus enggak? Bang. Tidak bagus bang. Bagus Ini enggak? minus 10. Jelek bang. Ini 10 juga. Ini minus 10 atau 10? Karena dia persebarannya nggak mengikuti horizonnya bang. Gak ngikutin horizon. Iya. Inilah kenapa biasanya pakai banyak well itu membuat ngerusak misal model. Itu makanya itu efek karena kalian ngekat juga yang tadi itu Ya, yang ngekat jadi- frekuensinya tadi. Jadi frekuensi misal yang di berapa sih tadi? Cutnya 5 5 sampai sampai 10 itu 10. tuh hilang dianya. sisa 5 ke bawah. Nah, nih minus 10 sama plus 10 sebenarnya buat tampilannya di sini.
tadi bang? Ya, begini, sebenarnya. Itu apa? Ini inversion analysis. Gimana bang? Gimana ini? Ya boleh. Ini inversion analysis. Oke. Terus di Next aja. Nah, di sini Inversion analysis. ada beberapa parameter. Oke. Ada inversion method, ada model base, ada unit, color inversion, linear programming sparse spike, smooth, sparse layer, reflectivity. Ya itulah. Kalian bebas mau pakai apa aja, boleh model base, boleh banding unit, boleh color inversion, boleh LPSS, boleh LPSS, boleh SKP. Gua nggak tahu ini apa. Kalau tadi beres satu, jujur gua belum bisa. Yang gua tahu itu model base Nggak tahu mas. sama pas terus Yang color ya? sama banding unit, color. Ini semua ini. Nih, kalau model base, model base terbagi dua. Ada hard constraint, ada soft constraint. Model base merupakan inversi yang bergantung sama inisial model. Dari namanya aja model base. Based on model. Nah, dari model. Jadi dia sangat bergantung gitu sama inisial model kalian. Gimana kalau inisial model kalian jelek, kalian bakal susah dapat solusi model yang konvergen. Kalau inisial model kalian bagus, kalian bakal dapat solusi model yang konvergen. Nah, di model base lagi ada dua, ada hard, ada soft. Nah, bedanya itu di bagian parameter aja, di isi parameternya. Kalau di soft constraint ada parameter model constraint. Model constraint itu apa? Model constraint itu kita mau buat kayak misalnya, saya mau menginversi dengan guide si inisial model sebesar 0,5. Ini kan di sini kan buat 0,5 nih. Itu kan bisa bikin satu. Bisa bikin 0,5, 0,8. Nah, kalau kalian bikin satu, kira-kira gimana hasilnya? Kalau di model base, terus model constraint akan bikin satu, hasil inversi kan gimana? Mirip sama model, karena kita menggunakan 100% dari inisial model. Nah, makanya biasanya itu setengah-setengah. Dari inisial model setengah, dari sini setengah. 0,5. Terus ada parameternya average block size, tree widening, ada number of iteration. Average block size itu nanti kita bakal lihat setelah inversion analysis. Ada di sini data log kaki. Nah, Geser. ada dua kurvanya. Ada kurva dari yang data log yang asli, ada kurva data log yang hasil inversinya. Nah, hasil inversinya nanti jadi dia blocky. Makanya biasanya hasil inversi model base disebut dengan blocky inversion. Oh. Nah, average block size itu kita ngeset si block size ini ukurannya berapa milisecond. Kenapa pakai milisecond? Bukan meter atau apa? Karena domain seismik itu di millisecond di waktu. Jadi kita ngatur deh, mau pergantian si pergeseran si blok size step milisecond misal 1, 2, 3, 4. Step dari 4 bisa lagi ini. Nah, itu yang disebut dengan average block size. Average block size. Biasanya itu ada informasi di data spesifiknya. Kalau bukan di notepad-nya ada tuh informasinya. Kita buka aja kalau ada. Biasanya ada. Ada ya trial and error. Ini soalnya trial and errornya ini analisis dari yang errornya paling bagus lah. Terus ke rewidening itu apa? Itu rewidening Belum. rewidening sebelum pemutihan. Blackening. Mana ada tuh JavaScript? Tanning. Rewidening Itu nggak belajar bang. Ngambilnya apa kek? Makanya kayak Nyquist. ada request Nyquist ya. noise kan? Makanya noise. Nah, kenapa harus
si kalian mau menginversi itu batasnya sejauh apa? Misal, nah, ini kan ada tadi kan habis dari sini lah. constraint itu misal kita tahu ini misal kayak gini ya, misal kalian mau membatasi dia misal 100% dari katalog 100% di sini nih rentang yang kalian inversi dari sini sampai sini. Kalau makin kecil sampai sini, ini misal 30% misalnya. Jadi kalian mau membuat si inversinya itu sejauh apa? Gitu. Kalau makin jauh makin ambigu dong ya, ya kan? Makin interpolasi, makin kalkulasi makin gak jelas misalnya, kayak gitu. Kalau soft contract dia itu membatasi berdasarkan si model, acuan si model dia. Kalau model kalian udah benar, udah pede, bisa kalian begitu. Kalau kaliannya, saya pakai Amazon aja bang, kayaknya lebih bagus kayak gitu. Gak apa-apa kalian pilih, tapi dengan catatan jangan terlalu lebar, kayak gini, ini terlalu lebar, jangan terlalu tipis. Misal nih, kayak gini, misal si lakukan di sini, kalian cuma di sini nih, sepotong dia aja. Berarti evernya lebih tipis dong, lebih kecil amplitudenya. Jadi gak ada representatif dong sama hasil kalian. Gitu, itu bedanya model base sama hardware sama soft contract. Itu membatasi kalian menginversinya sejauh apa, berdasarkan apa acuannya. Gitu. Enggak selalu. Kalau kalian mau pakai soft nggak apa-apa. Lihat dari errornya mana yang lebih bagus, mana yang error. Ya, mana yang lebih bagus. Kalau misal 30 udah paling bagus nih, dari kalian coba dari 1 sampai 100%. 30 nih yang lebih bagus di advance rate. Lihat di semua trend, lihat mana yang lebih bagus 30 advance rate atau misal 0,5 soft trend. Kalau ternyata kalau soft lebih bagus berarti soft itu. Berarti kan coba semuanya. Nah, Ya, buat limited color, MPSS, malas saya ini bagian dari sini aja karena dari industri juga belum pernah yang pakai versi yang 1.3.6 ini. Takutnya sesat juga namanya juga kalian, jadi mungkin kalian Udah habis ya dia gue. Belum beli lagi. Belum beli lagi. Gue kalau nggak beli Pakai cewek. Soft contract. Lo kotre. Jangan terlalu banyak lah. Masuk ke Indonesia kan sebenarnya cuma berawal kan. Kita harus berdasarkan data real juga. Ini maksudnya kalau mulai dari model, kalau juga dari teknik. Jadi balance lah mereka. Terus average block size-nya 4 aja. Square-nya 1, terus iterasinya jangan banyak, 10 aja. Kalau terlalu banyak ntar overfitting. Udah di oke aja. Ngeng. Nah, Tem. di sini, nah, ini kita batasin dulu. Hasil hasilnya, nah, terus lagi ke inversi 10. Hah? kalian ke error. Terus cek sama window. Nah, itu bisa tuh kalian Nah, itu kalian tentuin si zona target nih di tiap sumur itu berapa. Misal nih, FS8 tuh atasnya ada di 791, di log F001, sini 791. Terus batunya seberapa sih batunya? 8, 9. Ini juga bisa buat ngebatasin si Waktu-waktu. time. Nah, bisa juga kalian batasin di sini nih. Bisa kalian terjun di sini juga di awalnya. Tapi kan kalau kayak gini, kalian beberapa kali kan harus tahu dulu mana yang berapa. Jadi pakai yang ini aja nih, yang di error terus open window. Nah, Jadi itu tinggal masukin aja. hasil kalkulasinya ini, kalkulasi error log sama si trace itu udah pas di data lognya di zona targetnya. Kalau kalian misal di 2000, berarti sepanjang 2000 loh. Tapi kan kalau kalian lihat trennya tuh ada slope kan, ada turun di bawah. Nah, jadi nggak selalu konstan dia. Kalau kalian mau lihat log, nah kalian catat
Add dah. Kalau kalian udah pernah pakai 10 versi? Belum. Nah, kalau RS 10 itu dianya bisa berdasarkan si pinging horizon. Kalau di RS 11, ya 10 bisa, 11 nggak bisa. Belum memadai dia. Karena ini 11 masih 11.1. Kalau yang 10 kan udah titik 3, berarti udah bagus kayaknya. Nah, kalau dari layar ya, maksudnya itu tadi Tinggal lihat markernya, terus dicek aja di sini. korelasi sama nilai R itu cuma segini sampai segini doang gitu. Jadi nggak disuruh Kiri. lognya. Kalau disuruhnya kan cuma disuruh nilai R yang besar karena Ya itu, di horizon. beberapa tuh ada yang Tapi ini match. Nah, di marker ini ya. soal hard constraint tadi, kalau kalian lihat di menu ini kan ada tulisan biru. Kan ada tuh upper constraint sama low constraint. Aduh. Nah, itu yang bikin si hard constraint tadi. Misal kita bikin hard constraint, misal 100%. Nah, ini contoh ya. Nah, kayak gini nih, dibatasin kayak gini. Nih, ini kan terlalu jauh kan? Terlalu jauh kan dia kan? Terlalu jauh nih. Padahal dia cuma segini nih. Berarti kalau nanti makanya errornya tinggi tuh para usaha. Gitu. Pak, kita sini 30. Terus sampingnya juga 30 bisa. Itu di mana sih Bang tadi Bang? Kalian ke import. Kalau boleh kalau mau misalnya kalian kurang puas sama hasilnya, ya udah langsung aja ke import. Nah di sini kalian parameter-parameternya. Kalau lagi misal ingatnya tadi parameter itu pakai segini masih jelek. Dan itu berarti ini di segini. Misal kayak hard karena kecil. Jadi misal sopan segini kan. Dan misal mau ganti ke hard, ganti ke hard, tentuin lower hardnya, apply. Nah, kayak gitu. Itu yang maksud untuk membatasi ukuran. Misalnya ini kan nah 30% nih, masih jauh nih jaraknya nih. Si spike amplitude-nya di sini lah perintah spike-nya. Masih jauh nih jaraknya, takutnya nanti dia sampai sini ngitungnya. Gitu. Makanya dia harus kita batasi. Kalau misalkan kita Otak gue udah nggak bisa menangkap informasi lagi. belum tentu hasilnya itu bakal jadi bagus. Begitu, makanya harus ada error ya. Lihat si error dari lognya mana yang bagus sih. Coba ini misal 10 udah bagus sih menurut daripada yang lain. Lihat di softnya juga bagus apa enggak begitu. Jadi harus dibandingin. Berarti kalau misalkan kita itu belum tentu. Karena aku pernah coba mepet banget buat biar Terus dia apain? Dia apply langsung? kalkulasi segitu aja kan. Nah, Nggak tahu. itu malah hasil flashnya tuh kayak apa ya? Kayak bulan-bulan gitu loh. Jadi kan ini nih, kami seismik. Maksudnya kan si hasilnya tuh kayak lurus ini gitu kan. Nah, tapi hasilnya tuh bulan-bulan di sini. Nah, terus kayak gini bulan, nah kayak gitu. Jadi nggak sama, nggak lateral dia. Kayak gitu. Ya, untuk parameternya kalian cari sendiri kan. Saya yakin buat presentasi yang bagus. Sama untuk ini nih. Kita untuk kita mau menginversi fokusnya, kita mau melihat apa? Persebarannya kan? Iya. Persebarannya berarti kita fokus ke karena ada dua nih error, ada error log sama korelasi. Nanti kamu udah jelasin kan mana yang paling yang kita lihat ya. Mana yang kita fokuskan? Apakah kita mau fokus ke log atau kita fokus ke RC-nya? RC bro. Ingat tujuan kita apa? RC bro. RC. Bersih. RC. Sepakat RC? Sepakat. RC. Sayang. Kita mau ngeliat gimana sih persebaran si AI di daerah zona target. Kalau kita mau lihat persebaran AI-nya, berarti kita fokus kemana? Gua aja dari pagi lagi apa? Udah kebangun gua biar kita dulu. Kita mulai ini. Kan ada error log dengan error data. TMI. Inverted log. Log yang sudah diinversi. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Gitu. Berarti kita mau fokus ke S lagi. data log. Oke, data log. Bang, gimana kalau nilai error gua udah bagus, nilai error inverted log gua udah bagus, tapi korelasi
Makanya semua informasi yang datang. Ditonjok-tonjok sama informasi. Sesuai. Kenapa? Nggak ada ini. Ting. Udah bang. Nggak ada nih. Udah bang. Ini berarti ini bakalan pengaruh ke gimana kalian melakukan analisis inversi. Ini ada dua litologi, misal ini share, kelihatan nggak kelihatan? Belum kan? Kelihatan nggak kelihatan? Halo mas, pak, kelihatan? Benar bang. Dari dua litologi ini kita mendapatkan apa? Baik lagi ke reaksi tadi. Dapatin apa? PP dan rho densitas. Dari densitas nih dapat dari sebuah titik ini. PP. Dari rho PP ini kita dapat apa? AI. Dari AI dari kedua ini PP ini 1, ini 2, rho 2 dapat AI 1 dapat AI 2. Dari AI ini kita bisa convert ke RC. Gini, dari RC ini misal amplitudenya misal pariku. Misal ya amplitude. Ini amplitude kalau kalian tahu amplitude. Amplitude ini nih. Ini yang ini. Yang amplitude. Yang si gendut itu. Si gendut tuh. Nah, misal nih si Amplitude. pariku nggak dapat ya. Amplitude. Kita dapat RC itu dari konvolusi. Oke bang. Konvolusi? RC dan wavelet. Nggak dapat kan? Yes sir. Nah, dari dapat 4.000 ini, AI-nya itu bakalan satu kombinasi kan? Maksudnya, Kombinasi Kacang coklat. AI 2 orang 1. itu kombinasi kan? 2 orang tambah 1. Dari nilai ini, apakah cuma satu jalan buat mendapatkan amplitude paling? Enggak dong. Enggak. Misal kayak gini, buat mendapatkan angka 16 itu caranya gimana? 8 kali 2. 9 bisa nggak? Bisa. Ayo. Nggak bisa. 18. 18 bisa. 9 kali 2 bisa. Banyak caranya kan? Betul. Makanya kita mau fokus ke si lognya aja. Kenapa? Karena si AI ini ada sifat ambiguitas. Ambiguitas. Jadi dia nggak selalu dengan angka segitu. Bisa aja deteksinya segini. Bisa dengan AI-nya misal 2000, tensinya nggak bakal se-spike ini misalnya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti bang? Nah, jadi takutnya kalau kita paksain di sini nanti jadinya overfitting. Jadi kita terlalu maksain bentuknya kayak gitu. Padahal si wiggle seismic ini, si RC ini, si amplitude ini gak bakal selalu dengan AI yang sama. Pasti banyak tipe-tipe AI-nya kan, walaupun beda 100, 1000. Nah, kayak gitu, kita fokus ke data lognya aja. Tapi bang, apakah kita dengan korelasi lognya yang korelasi lognya bagus dan si korelasi RC-nya bagus itu gak bisa dipakai? Bukan berarti kalau ini kan udah bagus nih 300-an, ini 0,9. Nah kalau udah bagus hasilnya berapa? Why not? Kita pakai yang korelasi kan, yang korelasi lebih bagus. Begitu, berarti mengindikasikan untuk si data sistemnya sudah sesuai dan data lognya sudah sesuai juga. Begitu. Jadi jangan cuma berpaku ke si RC-nya karena kebanyakan orang Google ya, dia fokus di sini nih, korelasi ini. Padahal kalau kita lihat kan persebaran Wavelet gue kayak gini. Lihat tuh. cuma kalau korelasinya 1 nih, tapi harusnya 2000. Representatif lagi dong. Cuma apa yang mau kalian interpretasi? Kalau cuma wiggle-nya doang. Kan kita bukan mau interpretasi wiggle, mau interpretasi si data lognya. Ya, oke. Kehidupan
bukan semester 7. Nah, kalau lihat error gede, tapi dengan resolusi setinggi ini, kira-kira bagus. Menurut gak setuju, tapi resolusi itu setinggi ini, mungkin nggak lo bisa ketemu apa? Itu ditambah dia tuh terlalu banyak yang dihitung sama dia. Ini sebenarnya di sini tuh ada cuma di belakangnya. Ya, dari Resolusi itu kayak nge-sampling. Ibarat KT nih. Nih, Dua apa sih ini kan enggak. Nih, ini kan gerak terus kan? Iya. Nih, gerak ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Itu high resolution atau low resolution? Setiap berapa detik tuh dia? Millisecond mas, setiap millisecond dia berganti-ganti. High resolution kan? Hai. Kalau low resolution, biasanya ini baru berganti lagi. Itu namanya low resolution. juga tadi bangunnya awalnya tidak besar sebenarnya udah bagus. Lo lihat nih, ini kan ada macam tadi nih. Yang biru itu Palinalo, hitam itu Sinalo, merah itu Vertigo. Buat ini bentuknya nih. Si merah itu Palinalo tuh. Nih gue ini. Ini bentuknya nih. Kalau kayak gini nih. Gimana coba? Nah, model kayak gini. Nah, ini warna di sini nih. Ini kan spike lagi ya kan? Nah, ini tuh juga. Jadi mesti kalian fokusin di sini aja. Itu karena kalau lihat ini terlalu spike kan, padahal ini cuma segini nih. Itu. Makanya tetap dia implementasi juga. Makanya gue bilang fokus di data block aja. Tidak apa-apa, korelasinya kalian korbankan, jangan sampai ya jauh 0,5 juga. Kan 0,8 masih oke, 0,89 masih oke, gitu. Jadi pokoknya di sini aja. Karena kalian mau ngeliat persebarannya, bukan ngeliat si crash-crashnya itu. Terus terkait error juga dilihat dulu dari datanya gimana sebenarnya fokus tinggi banget. Iya tak, katanya ternyata resolusinya tinggi banget. Sangat susah gitu kan mengoperasiin data sintetik dengan data yang data real, yang mana data sintetiknya itu mau kita kasih nih ke data real di mana sangat high resolution, susah sekali. Masa dia sangat sensitif. Kita coba ini model base. Kita menginversi itu berdasarkan model yang kita buat. Model base kan berdasarkan model. Karena kita berdasarkan model, jadi parameternya itu tidak bisa kita otak-atik terlalu banyak karena sudah berdasarkan si model. Kecuali modelnya kita otak-atik lagi. Gitu. Makanya itu ada banyak tipe inversi di postek. Gitu. Kalau untuk model base, parameternya itu yang diatur itu terlalu sedikit. Makanya errornya bakalan bisa ratusan gitu. Beda kalau sama ada kalau gue lihat Sparkspec itu banyak ininya parameternya gitu. Kalau preset juga banyak juga parameternya. Jadi semakin banyak parameter yang bisa kalian ubah, makin bisa kalian untuk mengatur si hasil error nih. Error betul ya. Kayaknya meja sana, tempat meja sana. Ayo blok ya. Apa ya? Lempar ke meja sana bang. Banyak ada. Too much information. Iya bang. Itu masih communication. Hari ini habis geotek bang. Mau meledak kepala. Apa? Penuh. SSD-nya penuh bang. Nah, kita ya. Udah sampai paham ada mau ditanya lagi. Yang bang errornya di mana apa? Iya. Coba saya Jadi fokusnya kemana? Error dari lock atau RC gimana? Lock atau RC? Lock atau RC? Wow. Cuma gue udah Oh. Error lagi? Satunya apa? Error lock
itu satuannya Nih soal Latif tadi errornya kecil tapi errornya udah pas nih, lihat nih. Reverse aja kan? Nih, reverse ini. Ini dari modelnya awalnya dia lebih tinggi, tapi di sini dia balik karena turun dia nya. Begitu. Maka bisa kita di sini. Misal AI kalau ada fluid content itu dia bakal naik ke turun. Misal nih, ini harusnya naik, tahu di sini turun karena hasil versi kalian. Terus kemudian nih, ke bos kalian dalam Pertamina, Pak. Di FS 6 sama FS 8, MFS 4 itu ada fluid content. Dari mana? Dari si AI-nya turun. Padahal dari kalian yang salah pas inversinya, kan fokusnya ke sini nih, sini. Tapi korelasinya udah bagus Pak, cakep kalian. Korelasi trashnya udah bagus. Saya mau lihat apa dari trashnya? Jadi gua kosong gitu Ya, ya. kalian yang disalahin. Begitu. Jadi misinterpretasi ininya. Dah. Berarti rannya. Kan? Hah? Ini nih. Coba show advance-nya dulu. Kalian udah Ini apa tadi? Udah ini belum? Pakai monster aja. Ini apa tadi? Oh, run. Apa ini yang di run? Ini kan ada inputnya data. Itu apa? Ini muncul ini nih. Oh, ini ada run. Oh ya maaf. Lagi processing bang. Aduh, too much information. Bang, ini pakai MediaTek bang. Sekarang ada Intel. Terus yang output ini kasih kalian sama inversi kamu sudah. Inversi AI inversion model base. Terus parameternya di sini isi yang mana menurut kalian parameter model itu parameter menghasilkan nilai error dan korelasi yang paling bagus lah. Jika yang kedua kan di rumah lagi baiknya gimana. Terus ke show advanced options. Siapa nih? Nah, Sama. biar enggak terlalu berat komputasi dan juga Hah? apa namanya Oh. keterbatasan komputasinya dan juga keterbatasan ada lah di zaman Ini pencet apa tadi? Jadi, pas komputasi nggak berat hasil yang dihasilkan juga nggak terlalu gede. Oke. Ini apply auto target terus event tulis event. Nah yang di atas ini MS8 dan di bawah MS4. Nah biar nggak pas sama dia kita bisa lihat di atas MS4 itu berapa di minus 10 di atas tambah 10 di bawahnya 10 juga ke atas ke bawah. Nah, udah langsung mitra aja. Bang. Oh, ini minus 10 ya? Mari kita. Ya, kamu Pakai soft berarti kayak gini? ini lama nih. Ya, bang jadi pakai soft. Soft. Sama. Bang, sini Udah ada. Sama. enggak boy. Udah semua. Iya. Nanti kita bakalan versi step juga bakalan bilang lagi dari ini. Riset datanya lebih gede, berat, komputasinya lebih lama. Nah, saran gua mulai siapin penyimpanan yang lumayan gede. Siapa yang mau dirawat ini? 25. Silakan. Silakan. 50 lah untuk atas. Kalau yang satu pakai kali semua. Nanti LS-nya nanti Alhamdulillah. Kalian mau nanya nggak soal inversi, soal apa kek? oh, fanpage sekarang apa? Bang, udah bang. Yang ini kita promote belum. Nah modul kita terus sampai modul ke 9. Karena masih lama. 9 orang ini udah dimasukkan. Bang, pentingnya dicoba. Kita masih banyak. Ada juga yang ini nusuk-nusuk itu. Ini belum. Itu maunya gua. Kalian masih bisa menerima ilmu nggak? Dari gua. Nah nih dari gua nih.
minggu depan kita hashtag nggak usah recall kalau nggak lagi hashtag lagi dari kalian gimana? Gas bang. Sama ini gas masih kita lanjut hari ini atau kalian mau ada di luar jam atau gimana? Di luar jam berarti Lanjut bang. Belum. Sekalian mati. Oh iya nih. Iya kan? Mati sekalian bro. Daripada kita di diskret guys. Masuk kali. Tuh. Intinya sebelum kita ini ya praktikum minggu depan. Misalnya kebanyakan gini, time slice-nya belum. Mainnya udah sebelumnya lagi sih gua. Ada. Pakai abang-abang semua. Apa? Sabtu saya ke ini bang, ke panti. Sabtu acara ini. Itu acara SCG juga. Acara SCG juga bang. Kemana Tarang? Oh ini. Kegiatan. Gak usah FOMO. Gak usah FOMO. Ya lu, sendiri aja lu. Gimana sih BPA? Berisik lah kalau ngomongin kita. masa aku teriak-teriakin gini ya? Kok Iya, udah? yang udah marah ya? Apa? Apa ya? Sekarang gas. Mati siap. Gas bang. Balik jam berapa? Besok lah. Besok lah ya baliknya. Belum bang, belum. Itu kalau tampilannya 3 kan ada di bawah nih, ada mata 1, 2, 3. Yang iya. 1 sama 3 kan dicek 1 sama 3 dipencet. ya. Oh my god. Aduh. Kalian masalah sininya sama colornya biar kelihatan. Ada bola mata Aduh. Sini pernah nih. Nah, ini matanya dipecat aja nih biar seperti. Aduh. Bang gua salah beda. Kita beda loh mereka. Modifiers-nya, biasanya menyesuaikan. Di sini. Misal tadi, yang gua nih, misal nih. Misal nih, hijau semua nih. Kalau hijau semua nih, di sini nih. Hijau itu rentangnya dari 1.700-an sampai 2.500. Ya udah, berarti batasin aja. Maksimumnya 1.700 Ini ya. sampai Kalau dia dari misal 2.000-an lah, 2.800 lah. Gimana? gimana sih? Enggak tahu gue. Nih gini, lu klik kanan sini. Enggak itu Lu modify range, reference. terus default scan, Kalian ke apply. dulu, biar pas berhentinya. Kanan. Alt key and histogram. Color key and histogram. Oke. Ada nggak histogramnya? Ada bang. Tuh, histogramnya kan berapa? Nilai minimumnya berapa tuh? 2500. Beda-beda cong. Kok beda-beda sih kita? 2054. 3.250. Ya, sampah. Ini berapa? 54. Maksudnya? Berapa nih? 5.000. Ya, buatlah di maksimumnya segitu di apa namanya di angkanya. Beda-beda cuma. Ini di 3000. Tergantung kamu 3.100. parameter Ini parameter parameter apa? Mana Ini
mau diambil dari sini. Lu mau ngambil dari mana? Dari dalam sini aja. 3.500 aja tuh. Ih, 3.500. Oh, mak. Dia baru 4 lagi. Ya pun. Bentar. Awak pun ya. Oh my gosh. Berapa? God damn. Kalau udah gambar mata, zooming dari sini, kayak tadi lagi pakai target. Gambar mata. Terus yang atas ke 8, minus 10, MF FS 8. zooming dari sini. Nah, inilah hasil investasi kita. Oh my god. Ya. Apply. Kok bisa gitu sih? Bang, Mata. kita validasinya. Hasilnya udah sudah ngelok atau belum? Nggak bisa gue. Enggak bisa gua. Karena itu ke gambar mata. Ya berarti nih. Ini penting nih gambar mata. Curve selection. Curve selection memang ya. Ya. Terus yang di karutnya itu di yang satu bisa 4. Kuruf. Yang karwin. Ini. Kayaknya emang sudah kalah. Mata. Curve selection. Gimana caranya? Itu kayak gitu nah. Kok gue nggak bisa di slice ya dari horizonnya ya? Oh, gini. Ini kalornya apa? Oh ini color and wiggle-nya di. Nah, Pedas. Ini caranya gimana tuh? nih, Bentar bang. nih. Terus apa ya? Yang mana? Action. Yang mana sih ini? Itunya? Curve selection. Yang mana berarti impedance? Will masuk aja enggak Will? Ya gue juga belum ini. Gue mau bandit the blind. Bang, ulang bang. Ini juga bisa. Yang paling bawah, inserted curve block. Apa sih? P impedance. Sama ini. Pojok kiri. Oke, pojok kiri P impedance. Execure-nya kalau bilang bisa 4. Nah, inilah polasi data lognya. Bang, kasih main pasnya tadi berapa? Ini apa? Next color berapa? Tadi jadi bang. Tadi jadi Terus tadi high 221. Band pasnya tadi berapa? Bang, Custom. custom band pasnya berapa? Sabar. Blablabla. Dikit Ini namanya insert di sebelah kanan nih. Heeh. P impedance. Impedance. Pemilihan impedance P. Terus Oh, kalian coba sendiri. Bisa boleh 10. Oh. Pokoknya bisa 20. Kalian tes tuh, ini masih umum semua nih, berarti belum ke filternya belum pas. Sampai dia mendekati si sensitifnya. 10, Oke. Langsung 20. Apply. oh my god. My heart. Di sini. Kayak gini. Ini caranya itu. Edit color di range, modify range, default scan dulu. Udah sampai. Apply, oke. Nah, kayaknya persebaran data kita beda deh. Oh, mana mungkin tetangga. Ima. Nah, ini tuh masuk. Berapa tuh? Makanya. Berapa tip? Pakai high cut.
high cut, pakai high cut. Iya, Custom yang high cut. Udah apply. Nah, ya mirip. Itu Ini mirip-mirip nih. Mirip tuh. kalau misalnya mirip berarti enggak. Masih versi lain kan. Domain range limit ini apply dulu. Terus ininya yang paling bawah. ini ganti lagi. Ini 10 Oh iya ding. plus 10. Mana aja Mas? Lihat dulu ini udah MFS 4 belum? MFS 4. Terus ke curve selection. Oke. Kalau serta ininya bebas. Sebelah kanan itu antara kalau bisa pakai transfer data, bisa pakai komputer pedas, bisa pakai mirip. Oke. Terus diatur tuh apa namanya si frekuensinya berapa dia? Kayaknya yang panggung satu sekali khusus. Kayak gurame goreng. Mendekati si rock, berarti sebenarnya bagus. Oh ya udah mendekati nih. Allah. Udah makai. Gue pakai high cut aja, gue pakai high cut nih, langsung otomatis dia. Apply. Udah mendekati. Pindah ke arbiter lain aja dulu. Itu masih di inline. Kan 12 thread 24 core. Thread CPU. Jumlah ini Bang. Iya, tapi tergantung CPU yang ada. Gue pengen buat kayak gini cuma gimana caranya? Gak tahu, gue udah langsung otomatis, jadi ada. Berarti jelek tuh. Oh shit man, ngantuk banget. Gue pulang ke pesawaran pula. Tiap hari mencalnya udah. Ya Yeping lu. Yeping lu, Yeping. Apa? Nambahin apa? Nambahin apa? Tiap hari mencal ya udah. Mabuk-mabukan. Dulu denailah suko becal ya udah bekawan raso den banco. Tapi denai diamkan. Brazil kali ya, Brazil. Que así soy con el pues si lo ve que me pesquea. Jika mie peseki kami poci. Bang. Iya sama. Iya pese apa cikin pra. Gue mau diajak buat. Gue mau sih. Oh, lu muncul. Gue mau sih. Enggak, gimana? Ini nih si apa bekas kerokannya itu. Berarti lu nggak masuk angin. Ya ping ya emang ya ping nih. Lu gebukin ya. Gimana bang? Itu lu harus gini dulu. Parah banget, Cok. Parah banget sih. Kayak gini ya. Orang yeping. Kayak gini ya. Gitu doang nih. Lu belum muncul nih. Kalau udah usahain makanya saya ambil nilai kalian, usahain semua hasil event itu mirip semua tuh. Di semua sumur misal sumur 1, sumur 2, sumur 3, sumur 4, distribusinya itu sama semua. Ikutin si data well. Lu bang kurang naik. Match semua kan? Oh bisa gitu ya.
berarti dari ini ya, dari proses WC-nya atau dari proses infeksi? Bisa dari proses WC-nya ngomong X, bisa dari apa namanya variasinya masih layarnya masih tinggi. Bang tadi Tapi hasil WC itu sangat berpengaruh ya sama hasil infeksi. Bang cara ngekat supaya di bagian target aja gimana? Langsung domain X, domain X, terus Oh, oke. nah itu. Tak jemta Biar bisa doang. Iya udah bilang Kalau nggak ada Kie, my always away the way is winning is with my. Coba buka akses dulu. Ada akses kayak gitu. Ya itu. Iya. Play. Bentar ya. Sini. Gimana? Willy apa itu? Ini motor game pertama please yang bener apa gaya lu? Ulang. Jangan lah, udah nggak usah masukin IG pertama lah. Gue avoidan cok. Gue lagi mode. Willy lagi hargai batik. Dia lagi kerjain sesi. Gimana mau kelihatan dong? Harus ditarik dulu ya. Buat dulu. Wih, kena suspend lagi live gue. Agomo. kayaknya cukup sih bang. Boleh, Bang. Kayaknya cukup sih bang. Boleh, Bang. Iya bang, udah makan tusuk bang. Masuk. Tapi Minggu sih bang. Minggu bang. Minggu kita ke kontrakannya mas. Minggu bang. Yang nulis cuma lu ini nih. Diinterpolasi aja udah. Lu juga mau. Maksudnya ininya. Bentar dong ini semua. Lanjut. Tadi lama katanya. Lanjut. ini ada. Lu masih rekod kan? Enggak. Udah stop. Udah. Mau kapan deh? Pokoknya sebelum main Hamsa. Minggu bang. Minggu hari Minggu. Nah, makanya. Aduh, nggak bisa. Minggu hari. Minggu. Sabtu ini Jam 3 kan apa? Iya betul. Nggak boleh. Nggak ikutan, bukan gua. mau ketawa aja lah. Emang harus gitu. Emang harus gitu. Ini Vin. Kalau hari Minggu jam berapa? Berapa jamnya? Ada Bang Indra kalau mau di sini. Masya Allah. Ini bocah dulu. Ege yang iya. Itu kan jadi kader mana? Cuma satu orang dulu. Itu Dika. Gue kira yang ini. Minggu enaknya sore nggak sih? Skip. Bisa Skip. Apa Jumat? Ini yang
ini yang tadi coba. Ini yang tadi. Bukan, maksudnya yang tapi kan ada yang foto di layar. Ya, ada yang lorong. Coba yang bisa mengikuti tidak angkat tangan. Nih, habis ngeliatin. Minggu nggak boleh. Sabtu berarti. Apa tadi? Ada bertiga nggak bisa? Lanjut. Menyerah, gue udah menyerah. Gue menyerah, besok meninggal nih. Nggak apa-apa, udah sekalian aja. Iya ping lu. Enggak masuk dong. Sekalian aja. Kok bisa? Punya wibu. Ini tergantung arbitrarian masing-masing. Coba lu terbiasa sama Nih, lihat nih. Nih, lihat nih base map gue ya. Nih ya. best map coba best map lu. Nih arbitrary line gua. Bener loh. Nih arbitrary line gua kayak gini nih. Terus balik lagi ke sini. Gitu. Lah, emang kenapa? Hari Minggu. Bisa. Niko bisa nggak nih? Bisa. Bisa. Ih, parah banget Renita. Berarti praktikum kita lanjut jam 3 Hari Minggu. Sore. Sabar ya, coba gue cek ya. Tugasan dulu. Oh, yes. Change aja, change bisa nggak? Permot sama slash stick pedas. Bang Cikita udah nangis loh. Picking pakai inversi ya. Udah. Ayo bang, cantik bang. Apa? Apa tadi bang? Apa? Sama awal fisikanya. Kita mau nyari jarak. Jarak. S dibagi waktu. Ya. S dengan V Per T, betul. T kita dari mana? DT. Dari mana? Seismik. B kita nggak ada. Kita dari mana? Bisa. Saya dari mana? DT. Ini bagi ini dong. Dikali. S dikali T. S kali T. Udah bang, aduh. Nanti kalau hasilnya di HRS itu sama kayak kita bikin inisial model, tapi di dalam inisial model itu isinya bukan musik pedas, tapi velocity intervalnya. Nah, nanti kalian cari dulu velocity interval di setiap sumur. Velocity interval di setiap sumur cara carinya itu dari Kixot yang udah dikasih dengan OST. Lagi ekspor aja nih, yang daytime, DT, CHK, CWR. Itu
baru dicari velocity intervalnya. Kan di sini ada data lagi nih, terus. Ini second. Kita di sini 0,2. Nah, buat dari velocity interval ini dikurangi ini bagi ini si OET kedua, bagi OET ke dibagi OET ke 1. Dapat velocity interval. Nanti baru di generate, di drag aja di Excel ya. Baru masukin ke si apa ini? Database-nya. Masuknya sebagai P velocity. Ini rumusnya ini nih, bagi yang lupa delta delta ya, bagi delta time-nya berubah. Ya, ini rumusnya nih, jangan lupa. Kalian udah punya P, udah punya, saya udah punya. Bisa guys nggak? Bisa. Konversi nggak? Bisa. Udah. Jadi kita cari harus interval. Nah, kan membuat volume velocity lagi. Ngebuat volume velocity caranya adalah kalian gini dulu. Kan kalau di sini bisa bikin inisial model. Nah, seolah kita membuat inisial model akustik udah, tapi isinya itu velocity interval. Nah, apa namanya? NAU-nya kita bikin satu semua tuh di kedalamannya. Nanti tinggal bikin aja nih di sini. Tahu kenapa kita Kenapa bikin satu? Berapa? Kenapa bikin satu? Apa ya? Angka 1000 dikali 1 berapa sih? 1.000. sesuatu kali 1 1.000. apa? Angka itu sendiri. Ini sendiri kan? Nah, kenapa harus ada NAU? Boleh pergi. supaya software bisa jalan Ya, aja. supaya bisa jalan. Kalau nggak ada satu ini, Ya udah nanti bisa. misal kalian bikinnya sesuai NAU, jadinya gede dong. Oke. Jadi biar bisa jalan, kita apa namanya? Kita tipu lah, sebenarnya kita tipu. Si NAU-nya bikin satu, jadi nanti si inisial model akustik beratnya itu isinya si velocity interval sebenarnya. Nanti bisa diekspor ke JSON. Bisa, nanti kita tinggal copy volume. Jadi segway atau segway? Segway. Tinggal di copy volume. Nanti pas import ke vektornya, Yang ini apa? berapa ini nih? Ini velocity. Ini udah velocity volume ini. Oh. Velocity cube ini. Nanti pas di input di vektornya, tinggal di tinggal di. Shit. Pengalis sih. Cikita. Cikita. Kelilipan basreng. Nah nih, velocity interval yang kedua buat IHS tinggal dibuka. Nah di sini jangan sini. Di sini kalian bikin velocity interval. Interval velocity tinggal di oke. Nah nanti buat bikin velocity function ya, bisa sering interpretation, velocity model. Oh, udah. Nah di sini kalian masukin si samplisnya. Cara kita pengen tuh gitu. Ya. Terus masukin si TS-nya, ke bawah. Buat ngekoreksinya, kalian harus masukin si Itu dari TSM. well top-nya. Kalau ada well top-nya nanti kan kalian nggak tahu itu udah basic belum. Terus di sininya kalian maksudnya average or interval cube. Harus masukin si velocity interval. Udah lah terus model. Kalau dikonversi maksudnya di yang di domain conversion law itu. Nanti di auto jadi dia. Auto jadi biasa. Oke, thank you Pak. Lebih simpel malah daripada aplikasinya. Kan buat cube. Nanti kan kita ada juga gimana mengekspor hasil inversi masukin ke CTL. Soalnya nanti kalau kalian TA siswipnya juga itu disuruh tampilannya bukan tampilan HS, walaupun kalian berarti di HS kan disuruh tampilan
diajak juga ke kalian. Karena ya hari Minggu ya, minggu yang 3 ya. Oke bang. Oke bang. Ya. Kalau sakit tidak mau. Di kafe. Kalau sakit tidak mau. Oh kanker. Kebanyakan ya. Terlalu banyak. Cukup bang. Kenapa masuk kayak Beliau itu tertarik sama ini si koordinator si ini karbonat biokapnya ini soalnya efektornya ini banget itu udah hitam. ya pet Papua Utara BSPP Nanti dia bakal ngedengerin si Gapmap-nya. di bawah terus Apa? dalam dokumen Sebenarnya ada dua cara. Karena modulnya bikin tadi performa tapi sebenarnya kalau yang di modul itu caranya lebih manual, yang hitung ini nilai yang kanan dulu, nilai ininya dulu, itu ribet begitu. Kalau yang ini dia udah otomatis hitungnya. Kalian PLN gitu bikin volume aja itu. Dia ada dua cara. Cara yang pertama yang tadi bikin volume seismiknya. Ada yang kalian bikin simple static modelnya dulu. Generate tuh, kalian modelin reservoir pendirinya, baru di dalam reservoir pendirinya kalian generate si velocity average velocity intervalnya. ini benernya pulau tadi Bulatnya lebih kecil ya. coba ini buatnya Karena cuma 4 meter. di atas buat bawah yang better yang di atasnya Karena iya. ini Kalau gua sebenarnya ini semua dapat gua semua data Lagi mananya kan? boleh bang. Kan kalau pernah ada di YouTube yang buat apa? Pernah ya di YouTube waktu kemarin pas ngafe juga. Yang velocity model itu kan bisa jelas itu di tuh bagian langsung sini diikutin bang dari si dialognya Snipa juga dari 16 tadi pakai surface apa top sama bisa. itu hasilnya bakal jauh beda atau Sama aja. sama aja bang? Nanti cuma kalian mainin di apa namanya? Kan di situ tadi ada metodenya banyak tuh. Ada yang metode pakai average property, ada yang VI nol, sekarang VINT. Iya bang. Kalau cuma main di situ, cuman yang tadi lebih simpel karena kita cuma membuat volume velocity-nya doang. Kalau yang apa namanya? VI nol, sekarang VINT, terus A0 ya, ada ininya. Itu kan harus bikin dulu kan. A0 berapa, terus V0 nya berapa. Kalau yang simple saat itu ini, kalian tinggal kalian bikin 3D model si reservoirnya, itu tinggal disebarin velocity average ke sini. Karena kalian gue dapat cuma 3 meter, sisanya 0,0,0,0, kalau udah butuh pakai sampai di sini. Jadi gampang, kalian ke struktural, desain model, nama, simple grid, data dibikin terus baca di Biru, rumah. Grid, terus ini, average-nya, prosesnya, kayak geometrinya, geometrinya, ini terus setelah jadi gua di ekstra layering, gua ekstra di gua bikin ini layering-nya buat tergantung bikinin berapa template tebalnya. Baru lah disebarin ini kan seperti modeling. koordinat line Sekarang dulu. apalagi kalau data itu kayak 3D Udah. 3D kan cuma Pas velocity average, principal properties yang dibuat ekstra aja koordinatnya di lapangan terus mintanya ini template Kayak gini line ditanya ini. yang bisa Oke, udah muak? Cukup oke. Udah muak ya?
Never enough. But almost is never. Almost is never enough. Yes. Jadi sampai ke bulan ini hari Minggu bang. Minggu jam 3. tapi kalian masih semangat. Semangat. Semangat! Sayang! Nasi dingin. Campur kangkung. ada lagi mau ditanyain? Ada? Ini apa? Tapi sejauh ini dari baru 1 sampai baru 4 gimana? Seru bang. Seru bang. Banyak informasi bang. Susah diikutin bang, jujur susah diikutin kan. Karena software lo Mungkin praktikumnya kita cukupkan di sini dulu. Kita ketemu lagi hari Minggu ketiga di lab di sini lagi. Silakan diselesaikan versinya mau dibawa ke Makanya bikin silakan. besoknya tuh biar lo enak kan. Kasih tahu ini Pak, daerah studi saya di sini, ini franchise saya ada di Bandung. Nah, walaupun banyak